Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Matematika Optimasi dengan judul Penerapan Metode EOHI Model Lagrange Multiplier untuk Pengendalian Persediaan Bahan Baku Jenang Mirah dengan Kendala Tempat Penyimpanan dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donorianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Amelia Purbanintias dengan NPM 22029 dengan rekan saya, Ulfatika Yuliana dengan NPM 22017. Setelah itu abstrak. Abstrak dari penelitian kami yaitu Jenang Mirah adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang makanan khas Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan order yang optimal dengan menerapkan metode EOHI model Lagrange Multiplier untuk pengendalian persediaan bahan baku jenang dengan kendala tempat penyimpanan dan budget. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan metode EOHI model Lagrange Multiplier, diketahui nilai untuk sekali order sebanyak 227 pak dengan biaya sebesar Rp12.483.000 dan sudah mempertimbangkan nilai safety stock sebesar 53 yang sebelumnya di UMKM Jenang Mirah belum ada. Perhitungan EOHI model Lagrange Multiplier dapat memberikan efisiensi inventory cost sebesar 3.609.955 per tahun. Diketahui ukuran ROP untuk variasi jenang ketan 272 dengan varian jenang beras, dodol, dan campur sebanyak 135. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dari sekian banyak UMKM yang ada di wilayah Ponorogo, terdapat salah satu UMKM yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian, yaitu Jenang Mirah yang berlokasi di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, yang telah berdiri selama 68 tahun. Jenang Mirah ini tidak menjual satu varian jenang saja, tetapi juga menjual berbagai macam produk varian jenang dengan 4 paket pilihan, yaitu varian ketan, varian beras, varian campur, dan varian dodol. Dalam proses produksinya membutuhkan bahan baku santan, beras ketan, dan gula Jawa. Dari beberapa bahan baku yang ada, santan sering bermasalah, baik dari pemesanan maupun penyimpanan. Mengingat bahan baku harus tetap fresh dan sifatnya yang mudah rusak, maka tim toko hanya memesan bahan baku pada saat stok menipis saja. Hal ini dikarenakan adanya kendala penyimpanan yang hanya mampu menyimpan 280 kg bahan baku. Di samping batasan tempat penyimpanan, perusahaan juga memiliki batasan dari sisi modal atau budget untuk produksi jenang sebesar Rp30.505.400 per bulan, sesuai kebutuhan yang meliputi persediaan, pengendalian, dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang siap jual. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa toko Mirah melakukan pemesanan dengan jumlah yang banyak sehingga bahan baku kurang optimal, dan juga terjadi overstock selama 5 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Desember 2019 sampai bulan April 2020. Hal tersebut terjadi karena frekuensi pembelian bahan baku membesar dibandingkan dengan kebutuhan produksi, dengan dilakukan untuk pengendalian persediaan bahan baku jenang mirah yang sesuai adalah dengan metode EOHI Lagrange Multiplier. EOHI Lagrange Multiplier merupakan metode yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya persediaan beserta kendala-kendala yang ada di toko Mirah. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana metode Ergonomic Order Quantity atau EOQUI tadi memecahkan masalah persediaan bahan baku jenang mirah dengan kendala tempat penyimpanan berdasarkan metode Lagrange Multiplier. Yang kedua, bagaimana penerapan dari metode Lagrange Multiplier dalam persediaan bahan baku jenang mirah dengan kendala tempat penyimpanan. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh dari penerapan metode Lagrange Multiplier dalam persediaan bahan baku jenang mirah dengan kendala tempat penyimpanan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menentukan order yang optimal dengan menerapkan metode EOQ model Lagrange Multiplier. Tujuan yang kedua yaitu untuk pengendalian persediaan bahan baku jenang mirah dengan kendala tempat penyimpanan dan budget. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian dari persediaan. Persediaan atau bisa disebut dengan inventory adalah barang dagangan yang utama dalam perusahaan dagang. Persediaan termasuk dalam golongan aset lancar perusahaan yang merupakan peran penting dalam menghasilkan laba dalam perusahaan. Secara umum, istilah dalam persediaan dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki
untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Selanjutnya yaitu jenang, merupakan suatu olahan pangan yang dibuat dari campuran tepung beras ketan, gula kelapa, santan kelapa yang dididihkan hingga menjadi kental dan berminyak tidak lengket. Dan apabila dingin, pasta akan menjadi padat, kenyal, dan dapat diiris. Jenis dodol sangat beragam tergantung keragaman campuran tambahan dan juga cara pembuatan. Kemudian lead time. Lead time itu adalah salah satu indikator terpenting dalam mengukur kinerja produksi suatu perusahaan. Lead time adalah waktu tunggu yang dimulai dengan permintaan dan berakhir saat produk diserahkan. Singkatnya, lead time adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan suatu unit produk atau jasa untuk melalui suatu proses dari awal hingga akhir, termasuk waktu tunggu antara subproses. Selanjutnya ada safety stock. Tujuan dari safety stock adalah untuk meminimalkan akan terjadinya stock out dan mengurangi penambahan biaya penyimpanan dan biaya stock out total. Biaya penyimpanan akan bertambah bersamaan dengan adanya penambahan dari reorder point karena adanya safety stock. Dengan adanya safety stock ini, jumlah permintaan mengalami lonjakan atau kenaikan. Rumus dari safety stock adalah safety stock sama dengan Z dikali SD. Kemudian reorder point atau bisa disebut dengan ROP. Atau bisa disebut dengan batas titik jumlah pemesanan kembali termasuk permintaan yang diinginkan atau dibutuhkan selama masa tenggang, misalnya suatu tambahan atau ekstra stok. Reorder point memperhatikan pada persediaan yang tersisa di gudang baru kemudian dilakukan pemesanan kembali. Hal ini dikarenakan adanya jangka waktu tunggu di antara pemesanan dengan datangnya pemesanan. Oleh karena itu, pemakaian bahan selama pemesanan harus diperhitungkan. Rumus dari reorder point sama dengan safety stock ditambah dalam kurung lead time dikali total penggunaan bahan baku per hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah metode Lagrange multiplier. Adalah suatu metode yang difungsikan untuk melakukan pengoptimalan pada biaya persediaan dengan berbagai kendala yang terdapat di gudang, sehingga perusahaan bisa menangani permasalahan yang terjadi maupun kebutuhan perusahaan dalam melakukan pengelolaan persediaannya yang dialami terkait dengan persediaan finished good yang dimiliki. Rumus dari metode Lagrange multiplier adalah sebagai berikut. Metodologi atau tahap penelitian. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Penelitian ini diawali dengan pendahuluan, yaitu melakukan studi lapangan di toko dengan studi lapangan yang dilakukan dengan observasi. Yang kedua, tahap perumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian ini yang bertujuan untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian. Dan yang ketiga, tahap studi literatur adalah serangkaian kegiatan memecahkan permasalahan yang ada berupa metodologi yang relevan dengan permasalahan yang tersusun. Dan yang keempat, pengolahan data tahap 1. Pengolahan data tahap 1 adalah memperhitungkan nilai TIC atau Total Inventory Cost, metode konversial yang ada di perusahaan, kemudian mencari nilai pemesanan yang optimal dengan pendekatan suatu metode yakni EOHI atau Ergonomic Order Quantity yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terjadinya stock out dan overstock bahan baku. Kemudian pengolahan data tahap 2, yakni menentukan nilai safety stock dengan memperhatikan keterbatasan budget dan tempat penyimpanan bahan baku dengan pendekatan metode EOHI yang dikembangkan dengan Lagrange multiplier. Kemudian pengolahan data tahap 3 dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilainya yaitu reorder point, frekuensi pemesanan, dan menghitung total inventory cost dari Lagrange multiplier. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir dari penelitian di mana akan dilakukan sebuah penarikan kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dari metodologi penelitian, terutama pada tahap pengolahan data. Selanjutnya adalah bab analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu perhitungan total inventory cost didapatkan sebesar Rp10.268.280 dengan selama periode Mei 2019 sampai April 2020. Kemudian perhitungan metode EOHI dengan hasil perhitungan
Variasi jenang yang optimal yaitu jenang ketan sebanyak 1.354 pieces, jenang beras, dodol, dan campur sebanyak 957 pieces. Jika dikonversikan ke dalam bentuk pak dengan jumlah order 4.225 dibagi 10. Angka 10 tadi didapat dari isi dari dalam satu pak yang terdiri dari 4 jenang ketan, 2 jenang beras, 2 jenang dodol, dan 2 jenang campur. Maka order yang optimal adalah 423 pak setiap satu kali order. Selanjutnya yaitu safety stock mendapatkan hasil dari jenang ketan sebanyak 211, jenang beras sebanyak 105, jenang dodol dan jenang campur sebanyak 105. Untuk total keseluruhan ukuran safety bahan baku varian jenang adalah 526 pieces. Jika dikonversikan ke dalam satu paknya terdiri dari 4 jenang ketan, 2 jenang beras, 2 jenang campur, dan 2 jenang dodol, maka setara dengan 53 pak. Kemudian perhitungan Lagrange multiplier dengan hasil sebagai berikut. Jenang ketan sebanyak 689 pieces, jenang beras 509 pieces, jenang dodol dan campur sebanyak 534 pieces. Jadi perhitungan HL bila dikonversikan dalam bentuk pak tadi yang terdiri dari dalam satu pak terdiri dari 4 jenang ketan, 2 jenang beras, 2 jenang campur, dan 2 jenang dodol, maka setara dengan 227 pak. Jika memperhatikan nilai safety stock sebanyak 53 pak selama waktu lead time didapatkan kuantitas order sekali pesan dari nilai lambda sebesar 3,5 dengan pembelian bahan baku sebanyak 227 pak dengan biaya Rp12.483.000. Hasil tersebut sudah optimal dikarenakan tidak melebihi batasan budget dan tempat penyimpanan serta pertimbangan bahan baku yang harus tersedia selama lead time. Selanjutnya yaitu perhitungan reorder point. Didapatkan jenang ketan sebanyak 272 pieces, jenang beras, jenang dodol, dan jenang campur sebanyak 135 pieces. Dari perhitungan tersebut, diketahui ukuran ROP untuk jenang ketan adalah 272, jenang beras, jenang dodol, dan jenang campur 135. Jika dikonversikan ke dalam bentuk pak, dalam satu pak terdiri dari 4 jenang ketan, 2 jenang beras, 2 jenang campur, dan 2 jenang dodol, maka ukuran ROP-nya adalah 67 pak. Kemudian bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat yang pertama adalah perhitungan dengan pendekatan metode EOHI tanpa Lagrange multiplier menghasilkan kuantitas order yang optimal sebesar 423 pak per order. Akan tetapi masih melebihi batasan penyimpanan yang berkapasitas 280 kilo dan budget sebesar Rp30.505.400 per bulan. Yang kedua, perhitungan dengan EOHI model Lagrange multiplier mampu menghasilkan order yang optimal, yaitu sebanyak 227 pak dengan biaya sebesar Rp12.483.000 dan nilai safety stock sebanyak 53 pak. Yang ketiga, dengan perhitungan EOHI model Lagrange multiplier dapat memberikan efisiensi inventory cost sebesar Rp3.609.955 per tahun. Dan yang terakhir, ukuran ROP untuk jenang ketan 272, beras 135, jenang dodol 135, dan jenang campur 135. Jika dikonversikan ke dalam bentuk pak, dalam satu pak yang terdiri dari 4 jenang ketan, 2 jenang beras, 2 jenang campur, dan 2 jenang dodol, maka ukuran ROP-nya adalah 67 pak. Selanjutnya yaitu untuk saran penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebaiknya toko menerapkan metode Lagrange untuk mengendalikan persediaan jenang, dikarenakan metode Lagrange dapat mengurangi biaya persediaan yang dikeluarkan. Saran kedua yaitu sebaiknya peneliti selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang tidak dipertimbangkan pada penelitian seperti elastisitas permintaan, sehingga penelitian setelahnya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Saran ketiga yaitu sebaiknya saat menentukan nilai atau persamaan menggunakan metode Lagrange harus diperhatikan agar perhitungan tidak salah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.